Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa dalam program kesayangan kita Renewing Your Mind RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan membuka paradigma yang baru dalam pikiran kita, sehingga semakin hari kita boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan hidup kita bisa menyukakan hati Dia. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada bersama-sama dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun juga. Itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Bapa, kami rindu belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati. Kau pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan pesan yang daripadamu. Berikan setiap kami hikmat untuk mengerti, bahkan kekuatan untuk menghidupi, sehingga hidup kami diubahkan semakin berkenan di hadapanmu. Ambil alih sepenuhnya ya Bapa, dan urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti program ini. Saya percaya kalau saudara ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, barangkali ada satu pertanyaan yang pernah muncul di hati banyak orang, termasuk orang percaya, yaitu mengapa doaku tidak dijawab Tuhan. Dan barangkali saat ini pun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalaminya. Itu disebabkan karena sudah berdoa berulang kali, sebulan, setahun, bahkan bertahun-tahun, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Benarkah demikian, saudara? Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat yang ke-8. Atau mungkin Tuhan terlalu sibuk sehingga Tuhan lalai, saudara. Yang pasti, kalau kita teliti memeriksa ayat-ayat di dalam Alkitab, kita akan temukan beberapa jawaban atas pertanyaan, kenapa doaku tidak dijawab? Yang pertama, karena doanya tidak sampai. Kenapa sampai doa yang dinaikkan tidak sampai? Karena tidak memiliki sikap hati yang benar. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar
Bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, sangat jelas dari ayat ini dikatakan bahwa doa yang berkuasa, dengan kata lain doa yang dijawab Tuhan, adalah doa orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah sikap hati yang sudah membereskan dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, saudara. Jadi, sekarang kita tahu bahwa dosa, kesalahan, kejahatan itu bisa menjadi penghalang doa kita, sehingga doa kita tidak sampai kepada Bapa. Hal itu dituliskan Yesaya dalam kitabnya di Yesaya 59 ayat 1-2, di mana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi apa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi sangat jelas, saudara, kalau doa saudara belum dijawab Tuhan, bisa jadi karena ada penghalangnya, karena belum ada pemberesan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai saudara berdoa tetapi masih ada ganjalan di dalam hati saudara. Itulah kenapa di bagian lain di Alkitab Tuhan mengatakan, sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, maka bereskan terlebih dahulu, lalu baru datang kepadaku. Saudara, kalau saat ini saudara merasa masih memiliki satu niat jahat, masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada iri hati, rasa tidak suka dengan orang lain, atau perbuatan jahat yang lain, sebaiknya saudara bereskan dahulu di hadapan Tuhan. Saudara akui segala kesalahan dan dosa saudara, minta ampun, bertobat saudara, baru saudara datang kepada Tuhan dan berdoa. Supaya apa? Supaya doa saudara ada kuasanya, supaya doa saudara didengar oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa? Pertanyaan, kenapa doaku tidak dijawab? Yang kedua, bisa jadi salah berdoa. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, tetapi kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta hendak kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Cukup jelas, saudara, bahwa kalau apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita mohonkan hanya untuk keinginan, untuk ambisi dan hawa nafsu kita, itu artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan tidak akan memberi. Minta sukses, minta untuk diberkati,
Tetapi dengan keadaan yang ada sekarang, tidak pernah peduli, tidak pernah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dengan keluarga sendiri saja pelit, saudara. Minta agar beroleh menantu yang sudah mapan, menantu yang kaya. Minta bisa begini, bisa begitu, bisa punya ini, bisa punya itu. Yang mana semuanya itu hanya merupakan ambisi belaka, saudara. Itu tentu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Itulah kenapa doa-doa yang seperti ini tentu Tuhan tidak kabulkan, saudara. Jadi, saudara bisa memeriksa diri saudara sendiri, apakah yang saudara minta dan belum dijawab oleh Tuhan sampai saat ini itu sudah sesuai dengan kehendaknya atau cuman sekedar ambisi belaka. Bukan tidak boleh, saudara. Saudara punya keinginan dan saudara meminta kepada Tuhan. Saya kira itu boleh-boleh saja. Tetapi itu tadi, kalau memang tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki, maka tentu Tuhan tidak akan menjawabnya, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa doaku tidak dijawab, saudara? Jawaban yang mungkin adalah karena bukan Tuhan tidak menjawab, tetapi Tuhan menunda jawaban atas doa saudara. Bisa terjadi Tuhan menunda. Coba saudara perhatikan kisah yang ditulis di Alkitab. Peristiwa perjamuan kawin di Kana, di mana satu hari ibu daripada Yesus sendiri itu berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, apa yang kamu ingin dapatkan daripadaku? Saatku belum tiba. Itu ada di Yohanes 2 ayat 3-4, saudara. Saudara ingat juga bukan? Ketika Maria dan Marta menyampaikan satu berita bahwa Lazarus sakit. Ketika Yesus mendengar berita itu, bukannya ia bergegas untuk datang dan menolong Lazarus. Padahal Maria dan Marta adalah sahabat-sahabat Yesus. Sebaliknya, yang dikerjakan Yesus adalah dia tetap tinggal di mana dia berada. Lebih lama lagi, 2 hari lebih lama, saudara. Itu artinya apa? Peristiwa-peristiwa itu bisa memberikan gambaran kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya ada yang namanya waktu Tuhan. Bisa jadi, ya, doa saudara belum dijawab karena memang belum waktunya, saudara. Entar kalau Tuhan jawab, bisa jadi malah tidak mendatangkan satu berkat abadi, saudara. Seorang yang baru berusia 14 tahun, masih SMP, minta kepada orang tuanya motor gede 350 cc. Nah, kalau ini sampai dikabulkan, ini dituruti, bukankah itu justru menjerumuskan, membahayakan anak itu sendiri, saudara? Ya, mungkin seseorang minta agar memperoleh pangkat jabatan atau kedudukan.
padahal tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, padahal tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, padahal temperamennya masih tinggi, saudara. Nah, tentu orang yang seperti ini belum pantas untuk menjadi pemimpin, untuk mendapatkan satu jabatan atau kedudukan. Bisa jadi kalau itu dijawab Tuhan, malah membahayakan, bisa jadi membinasakan orang itu sendiri, saudara. Jadi tentu Tuhan bisa saja oleh kebijaksanaannya Dia menunda jawaban doa atas kita. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan menunda? Yang pertama, yang jelas seperti dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat tadi, seperti yang Tuhan Yesus katakan, saatku belum tiba. Artinya memang belum waktunya, saudara. Mungkin saudara berkata, tapi ada, Pak, orang yang berdoa, minta untuk beroleh ini, beroleh itu, seperti Bapak katakan tadi, belum siap jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin itu, Pak, di perusahaan saya. Nah, yang saudara patut ingat adalah iblis pun bisa memberikan apa yang saudara inginkan. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan yang terbaik, bukan yang kita inginkan. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kenapa atau apa alasan Tuhan menunda jawaban doa kita? Karena untuk mendewasakan kita. Tuhan mau kita siap terlebih dahulu, saudara. Minta berkat kekayaan tetapi belum siap kaya, ya percuma, saudara. Dikasih nggak jadi berkat, malah jadi laknat, saudara. Nah, terkait akan hal itu seringkali justru yang terjadi, saudara, di dalam penantian waktu Tuhan itu, yang dialami justru sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak diinginkan, saudara. Minta agar sakitnya sembuh, tetapi yang terjadi justru sakitnya tambah parah. Banyak yang ngalamin seperti itu. Minta, memohon kepada Tuhan agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang terjadi justru bank datang dan menyita rumahnya. Dan masih banyak lagi. Tetapi satu hal yang saudara harus ingat, bahwa dalam kesemuanya itu Tuhan sesungguhnya sedang mendewasakan saudara, sedang mengupgrade iman saudara, sedang memproses saudara, sedang membela saudara. Justru di sanalah tersimpan berkat-berkat kekal yang saudara harus temukan. Itulah kenapa, saudara, kalau mungkin saat ini saudara sedang mengalami penundaan atas jawaban doa saudara, dan saudara sedang mengalami satu tekanan hidup, persoalan yang semakin rumit, ya terima saja dengan ikhlas, bersyukur, sadari betul bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Cari tahu, tanya kepada Tuhan, apa maksud semuanya itu? Dan percayalah, semuanya pasti berakhir, semuanya pasti bisa dilalui, dan Tuhan pasti menjawab doa saudara. Sayang sekali banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak mengetahui dan tidak menyadari akan kebenaran ini. Sehingga yang banyak terjadi adalah mereka seringkali ngotot, saudara, di dalam doanya. Seakan-akan ingin mempengaruhi Tuhan.
mengatur, bahkan memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doanya. Dan yang lebih parah lagi, sesuai dengan cara dan waktu yang ia tentukan sendiri. Wah, kalau ada yang seperti ini, saudara, itu namanya kurang ajar. Tetapi kalau kita mau jujur ya, sejatinya banyak loh yang seperti ini. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu memiliki satu tatanan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam berdoa supaya kita mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya apa? Di dalam berdoa jangan sampai kita itu memaksakan kehendak kita. Sebaliknya, kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Ini tidak mudah, karena kalau seseorang hendak menghadirkan kerajaan Allah, dia harus mematikan kerajaannya sendiri. Egonya harus dimatikan. Segala kehendak, keinginan, dan ambisinya harus ditundukkan hanya kepada kehendak Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, harus percaya bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Saudara harus sadar bahwa dalam kesemuanya itu ada campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, saudara. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ya saudara, saya ingatkan di dalam doa saudara seakan-akan atau mengesankan saudara itu mendesak Tuhan untuk mengabulkan apa yang saudara minta. Karena apa yang saudara minta itu belum tentu yang terbaik. Ya, saudara harus ingat bahwa Tuhan itu mengenal diri saudara lebih baik daripada saudara mengenal diri saudara sendiri. Sehingga Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara itu apa. Jadi, kalau sampai sekarang doa saudara belum dijawab, itu tentu bukan salahnya Tuhan, tetapi pasti ada yang salah di dalam diri kita. Oleh sebab itu bangunlah satu kebiasaan. Untuk apa, Pak? Untuk senantiasa memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Atas apa, Pak? Atas segala kesalahan, kejahatan, dosa, atau segala sesuatu yang tidak sesuai, tidak memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan kalau kita temukan, kita harus akui itu. Kita harus bertobat dan minta ampun kepadanya. Jadikan itu satu kebiasaan, saudara. Sehingga kapanpun kita berdoa, kita sudah memiliki sikap hati yang benar, dan itu akan menghasilkan doa yang penuh kuasa. Doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Pastikan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan pujikan satu pujian. Saudara bisa ikut menyanyi kalau saudara bisa. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, keagungan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur oleh kebenaran yang sudah Kau sampaikan atas kami. Bapa, kami sadar bahwa selama ini kami belum melakukan pemberesan atas dosa-dosa kami. Bahkan kami seringkali memaksakan kehendak kami. Kami tidak sabar menunggu waktu-Mu ya Bapa. Ampunilah kami. Bapa, kami mau semakin hari hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang kami terima pada hari ini, hidup kami dibaharui dan diubahkan. Terima kasih ya Bapa. Kami bertekad untuk menghidupinya. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini. Kami percaya mereka yang memperhatikan, mendengar dengan baik, menyimpan di dalam hatinya dan menghidupinya, maka segala pergumulannya Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami berpisah, kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Saudara, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera serta penebusan yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.